Saya lulus 20 tahun lalu dari negeri yang cukup jauh, dari Solo. Saya berada di sini berkiprah sebagai arsitek di Perencana Jaya dan kemudian pindah ke developer. Dan akhirnya saya menjadi staf pengajar terakhir di Universitas Indonesia dan di Trisakti. Namun saya masih menyediakan waktu untuk berpraktek sebagai arsitek. Saya ingin menyampaikan bahwa kita hidup pada abad the age of aesthetic, yang pada abad itu kita fokus kepada hospitality, recreation, dan entertainment. Periode penting itu salah satunya adalah bidang kita, yaitu arsitektur. Dan semua pekerjaan menjadi ikonik dan spektakuler. Contohnya, mungkin secara cepat saja, bahwa seluruh dunia sudah mengagungkan karya seni yang mengidentifikasi proyek-proyek ikonik, spektakuler yang menjadi jati diri arsitek di seluruh dunia, di mana estetika menjadi segala-galanya di abad ini. Dari mulai arsitektur sampai kepada desain komunikasi visual, semuanya menunjukkan hal-hal yang mengarah ke sana. Dan salah satu amanah dari presiden kita, bahwa ia pun juga akhirnya concern kepada ideas, art, dan teknologi untuk menjadi basis ekonomi yang terkini untuk dikembangkan. Juga Bu Mari Pangestu sebagai Menteri Perdagangan memberikan 14 poin bidang pekerjaan yang diharapkan menjadi revenue nasional, antara lain adalah arsitektur di bidang kedua. Kemudian visi saya melihat kondisi fakta yang sekarang ini, saya ingin mengantar arsitek IAI sebagai profesi yang ikonik bangsa Indonesia di abad estetik ini. Jadi kita mesti bangga menjadi arsitek, kita mesti bangga arsitek itu menjadi bidang profesi yang ikonik, jadi yang membanggakan dari bangsa ini. Dan salah satu cara adalah menyampaikan misi internal saya, bahwa ibarat sebuah kota, Theodore Parker menyampaikan bahwa ia adalah fireplace yang menghangatkan warganya. IAI pun ibarat fireplace yang menghangatkan arsiteknya. Jadi peran organisasi profesi dan ketuanya adalah memberikan kehangatan dan mengatur suhu organisasi yang sifatnya nasional. Dan misi internal dari organisasi adalah satu, saya ingin mengajak teman-teman berpraktek secara good governance dalam percepatan RUU Jasa Arsitek. Kedua, perluas akses kepada institusi dalam dan luar negeri untuk berkarya arsitektur dan non-arsitektural. Barangkali ada roadshow budaya IAI dan IAI Go to Campus ke seluruh Indonesia untuk menyamakan persepsi atau pendidikan arsitektur supaya setara seluruh Indonesia. Kemudian penyempurnaan SK Menpu tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konsultasi. Strata berjenjang barangkali akan dipaket dalam bentuk modul, karena barangkali arsitek-arsitek sulit untuk memberikan waktu dalam penataran. Kemudian perpanjangan SKA, dan saya melihat sendiri banyak arsitek yang berada di non-jauh daerah timur yang tidak pernah menjadi tim leader untuk sebuah proyek, dan itu menyedihkan sekali karena dia akhirnya terganjal untuk tidak memperpanjang SKA-nya. Barangkali peran-peran co-team leader itu harus ditawarkan kepada pemerintah, bahwa co-team leader pun bisa menjadi bagian untuk dihitung kumnya. Kemudian menciptakan iklim asah, asih, asuh, dan saling mewangikan, yang ini mungkin konsep zaman dulu, tapi barangkali di era kekinian barangkali itu dibutuhkan untuk menghangatkan nuansa organisasi kita yang barangkali mulai mengendor karena jauhnya jarak dan karena krisis beberapa hal. Mendorong arsitek yang non-aktif untuk bergabung kembali, mendorong biro konsultan untuk menerima magang secara sukarela, dan menciptakan fundraising untuk embrio R&D di IAI Nasional. Dan terakhir, IAI sebagai Arsitek Resource Center, database anggota ber-SKA untuk mempermudah pemberi jasa mengakses. Dan IAI mempunyai pusat pustaka arsitek dan serta merintis IAI Publisher untuk
mengisi kekosongan pustaka di bidang arsitektur. Kemudian secara eksternal, kita mesti memperkuat image organisasi profesi kita di mata nasional maupun di dunia internasional melalui kegiatan nyata secara perwilayahan di Indonesia Tengah, Timur, dan Barat. Tampil dalam acara rutin di masyarakat nasional dan internasional melalui gelar karya, klinik, tayangan televisi, mungkin tulisan media dan wawancara interaktif, dan sebagainya. Melaksanakan kegiatan rutin anugerah budaya dan anugerah bakti untuk pribadi Agung. Tentunya mempererat network dan kolaborasi lintas profesi, dan kelima menciptakan sinergi organisasi profesi lainnya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Kalau memang tugas itu adalah amanah bagi saya, mohon diberi dukungan, dan bila mana itu bukan menjadi bagian dari tugas saya akan mendukung teman-teman yang diberi amanah itu. Sekian dan terima kasih.